dia salah satu grup yang membentuk citra pelawak-pelawak yang ada. Misalnya contoh kasus dia menjual harga lawakannya mahal, akhirnya alhamdulillah yang di bawahnya semua kebawa dengan posisi harga yang mahal. Pelawak itu diperlukan tingkat intelektual yang tinggi. Nah, jadi salah satunya adalah yang bisa kita contoh adalah memang Bagito yang mempunyai sedikit banyak penyampaian banyak informasi, terus juga wawasan mereka, improvisasinya, segala macam. Kan melawak itu kan bukan menjual figur, tapi menjual kreativitas. Jadi komoditinya adalah kreativitas. Nah, itu dilakukan oleh Bagito. Tidak juga menjual figur yang kebodoh-bodohan, tidak juga menjual figur yang dongo gitu, tidak. Dia kekuatannya dalam melihat realitas sosial, kemudian menggarapnya dalam sebuah komedi. Kekuatan ini menurut saya sangat luar biasa. Kenapa? Ketajaman dalam tanda petik atau tidak, semacam kritik sosial ini dimiliki dia. Saya merasa sangat sulit di Indonesia menemukan satu sosok kelompok pelawak yang punya wawasan intelektual seperti Bagito. Tampil berani, terus bisa membaca tanda-tanda zaman. Dia zaman apa saja dia masuk gitu ya. Jadi betul-betul dia mampu masuk di segala lini ibaratnya gitu. Sehingga sebagai sebuah kelompok mereka betul-betul sangat tertata, organisasinya bagus sebagai sebuah tim solid dan melakukan suatu penataan dari aspek manajemen dengan baik. Aspek manajemen bukan dalam pengertian manajemen keuangan semata-mata, tapi juga manajemen artistik dan manajemen gagasan. Pelawak yang punya manajemen itu masih yang saya baru tahu, yang udah settle ya baru Bagito aja. Jadi ada kantornya sendiri, ada mungkin penulis naskahnya sendiri, ada yang ngurusin bagian bisnis sendiri dan segala macam. Dan di situ juga saya baru tahu bahwa oh ternyata dunia kayak beginian ada manajemennya juga ya gitu. Itu bukan berkelebihan, baru ada sebuah grup pelawak yang punya kantor, ya dong, rapi, tanggal sekian kerja main, terus dia datang menguasai persoalannya. Dia di sekitar tahun-tahun awal 90-an memasang tarif 12 juta sekali pentas. Artinya 12 juta kurang seperak, mereka juga tidak mau. Ini yang exposure-nya di media-media massa gitu. Saya kira ini bagus untuk seleksi penanggap, seleksi yang ngasih job. Artinya hanya memang kalangan tertentu yang akan bisa menanggap Bagito. Ada perubahan di segi cara hidup pelawak, menurut aku ya sejak Bagito ini. Kalau kita lihat setiap minggu, dia selalu melakukan saya boleh katakan bukan provokasi, tapi dia mau memberikan aksen-aksen yang sifatnya memang itu aktual, hot news kalau perlu, ya kan, dan sekaligus memberikan pendidikan kalau menurut saya. Jadi saya sebetulnya merasa bahwa salah satu yang menjadikan atau memberikan pendidikan demokrasi kepada bangsa ini, salah satunya adalah Bagito Group menurut saya. Karena dia memberikan wawasan-wawasan yang tidak pernah orang berani untuk tabrak sebelumnya. Ketika Warkop main di kelompok menengah, misalnya kelompok mahasiswa, kelompok waktu itu tim, Bagito ini bisa muncul dengan permasalahan sikap dasar yang diambil dari rakyat kebanyakan. Diriku sendiri ngelihat kalau Bagito adalah satu grup yang udah ngerasa pahit manisnya mereka, itu kita bisa contoh dari mereka, dan cara penyampaiannya juga sangat sangat bagus gitu, nggak sembarangan lucu, nggak bikin orang berpikir aja ngelihat dia. Karena lawakannya aktual, mungkin mereka selalu tetap menanti-nanti gitu apa yang akan dijadikan joke gitu ya. Tapi di satu sisi dengan keterbukaan sekarang ada, mungkin lawakan-lawakan seperti itu agak terasa membosankan gitu ya. Tapi saya rasa Bagito nggak akan lepas dari satu kalangan yang sangat cocok dengan lawakan mereka gitu. Satu segmen khusus gitu, pasti mereka sangat menyukai Bagito gitu loh. Patrio banyak belajar sama Bagito. Karena apa? Karena dulu kita berangkat dari radio SK, yang mana di sana sudah ada Mas Dedi sama Mas Unang, dan kita banyak belajar sama mereka ya, dan juga tidak ditinggali si Warkop, kita juga banyak belajar sama Warkop. Tapi Bagito begitu andil dan sangat besar andilnya terhadap perkembangan lawak Patrio gitu loh. Kekuatan dia yang utama itu adalah kritik,
pelawak lain, grup, terutama grup, nggak ada yang semampu dia. Warkop di awalnya iya, tapi kemudian udah jauh lebih tenggelam. Dia di tengah-tengah sisa-sisa ini masih bisa. Bagito banyak nilai tambahnya. Dia bisa menjaga image, dia bisa menjaga citra. Terbukti bahwa walaupun kita nggak tahu di dalamnya ada apa, tapi dia bisa bagaimana caranya bahwa grupnya 1 untuk 3, 3 untuk 1. Itu yang disusahi oleh grup-grup yang lain.